Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Libana Buddha Musli dari kelas 10 MIPA 2. Sini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Aceh. Walaupun sama letaknya di Aceh, selain Kerajaan Samudra Pasai, ada juga kerajaan Islam di Indonesia yang eksis di kota Serambi. Di kota Serambi Mekah ini, yaitu Kerajaan Aceh. Banyak peninggalan yang memberikan bukti. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ibrahim atau Halim Muhayyad. Dia juga pendiri Kerajaan Aceh yang tepat didirikan pada tahun 1514. Nama-nama Raja Kerajaan Aceh. Yang pertama Sultan Ali Muhayyad, yang kedua Sultan Salahuddin, yang ketiga Alauddin Riayat Shah Al-Qatar, yang keempat Sultan Iskandar Muda, yang kelima Sultan Iskandar Thani. Berikut peninggalan Kerajaan Aceh. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman, seperti yang ditulis di sejarah Kerajaan Aceh, merupakan peninggalan Kerajaan Aceh yang paling terkenal dan terletak di pusat kota. Masjid juga termasuk dalam peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612, dan masjid megah ini sempat dibakar oleh agresi Belanda, tapi dibangun kembali oleh mereka untuk meredam hati masyarakat. Masjid ini juga sempat berjasa ketika tsunami besar pada tahun 2004. Hanya bangunan masjid ini yang masih berdiri pada saat tsunami terjadi. Yang kedua, makam Sultan Iskandar Muda. Peninggalan Kerajaan Aceh terkenal berikutnya adalah makam dari Sultan Iskandar Muda, yaitu Raja Kerajaan Aceh yang paling terkenal dan hebat. Makam ini terletak di Puniti, Kecamatan Baitur Rahman. Dengan nuansa Islami yang sangat kental, ukiran dan pahatan pada batu nisan beliau yang sangat indah menjadi salah satu bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, uang emas Kerajaan Aceh. Lokasi Aceh pada jalur perdagangan dan pelayaran yang strategis di mana berbagai komoditas datang dari segala penjuru Asia yang berkumpul di sana. Hal inilah yang memancing Kerajaan Aceh tertarik untuk membuat mata uangnya sendiri. Setelah itu ada kehidupan sosial budaya. Letak Aceh yang strategis menyebabkan perdagangan maju pesat. Dengan demikian, kebudayaan masyarakatnya juga makin bertambah maju karena sering berhubungan dengan bangsa lain. Contoh hukum-hukum adat mahkota alam memberikan gambaran kekuasaan Sultanan Aceh seperti berikut. Yang pertama, mengangkat Panglima Sagi dan Ule Balang. Pada saat pengangkatan, mereka mendapat kehormatan bunyi dentuman meriam sebanyak 21 kali. Yang kedua, mengadili perkara yang berhubungan dengan pemerintah. Yang ketiga, menerima kunjungan kehormatan termasuk pedagang-pedagang asing. Yang keempat, mengangkat ahli hukum. Yang kelima, mengangkat orang yang cerdik, pandai untuk mengurus kerajaan. Yang kelima, melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan para pejabat Kerajaan Aceh. Runtuhnya Kerajaan Aceh dimulai sejak Sultan Iskandar Thani wafat. Kerajaan menjadi kalang kabut dengan sistem yang tidak lagi tertata dengan baik. Tidak ada lagi sosok pemimpin yang bisa dipilih, sehingga kerajaan mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan yang Islam pertama di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Raja Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Patah, yang kedua ada Pati Unus, yang ketiga Sultan Trenggono. Peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Bangunan ini adalah peninggalan yang paling terkenal dan menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Demak. Masjid Agung sempat mengalami beberapa kali renovasi dan dikenal akan keunikan gaya arsitekturnya. Yang kedua, pintu beledek. Dalam bahasa Indonesia, beledek artinya petir. Oleh karena itu, pintu beledek bisa diartikan sebagai petir, yang dibuat oleh Ki Ageng Sela pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama dari Masjid Agung Demak. Karena disebut pintu beledek karena pintu ini dibuat dari petir. Yang ketiga, beduk dan kentongan. Beduk dan kentongan terdapat di Masjid Agung Demak, juga merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang bersejarah dan tak boleh dilupakan.
Fungsi dari beduk dan kentongan ini untuk memanggil para masyarakat untuk datang ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintah diatur dengan hukum Islam, akan tetapi norma-norma atau tradisi lama tak ditinggalkan. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Selain kaya dengan ukir-ukiran bercirikan Islam, juga memiliki keistimewaan, yaitu salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan. Runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang menginginkan tata kerajaan perubahan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Trenggono yang berhak mewarisi tata kerajaan sebenarnya adalah Pangeran Sedo Lepen, tetapi ia terbunuh di tangan Sunan Prawoto. Kemudian Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh anak dari Pangeran Sedo Lepen. Anak dari Pangeran Sedo Lepen juga menghabisi anak buah dari Sunan Prawoto. Anak Pangeran Sedo Lepen, Aryo Prangsong, berebut tahta dengan menantu Sultan Trenggono. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.